Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ade Sucipto, dosen tetap program studi Sarjana Keperawatan Stikes Borneo Cendekia Medika. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Holistik Bekam yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi saya sebagai dosen di bidang keperawatan holistik dan keperawatan komplementer. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini, saya akan mengaplikasikan proses pembelajaran yang mengacu pada rencana pembelajaran semester. Misi utama saya sebagai dosen adalah menghadirkan pembelajaran yang inovatif, humanis, dan berbasis evidence-based practice untuk menghasilkan lulusan perawat yang profesional, beretika, serta mampu memberikan pelayanan perawatan holistik yang aman dan berkualitas. Saya berkomitmen mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam setiap proses pembelajaran sebagai ilmu yang diperoleh mahasiswa memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Kuliah Keperawatan Holistik Bekam merupakan mata kuliah keunggulan program studi Sarjana Keperawatan Stikes Borneo Cendekia Medika dengan bobot 2 SKS yang terdiri atas teori dan praktik laboratorium. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menerapkan terapi komplementer berbasis evidence-based practice melalui pendekatan keperawatan holistik. Materi pembelajaran meliputi konsep dasar keperawatan holistik, terapi bekam, aspek etik dan legal, pasien safety, pengendalian infeksi, pelaksanaan tindakan sesuai standar operasional prosedur, implementasi evidence-based practice, hingga analisis hasil penelitian dan menyusun literatur review mengenai terapi bekam. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, sehingga mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keterampilan klinis, dan praktik berbasis bukti, dan memberi pelayanan keperawatan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada sesi pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi sesuai rencana pembelajaran semester, yaitu CPMK 8. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, saya merancang proses pembelajaran dengan mengacu pada prinsip Delivery, Interaction, Assessment, atau DIA. Pada aspek delivery, pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus melalui telaah artikel, demonstrasi, dan praktikum. Media pembelajaran yang digunakan meliputi LCD, proyektor, learning management system, artikel ilmiah terindeks, serta alat terapi bekam untuk mendukung ketercapaian kompetensi mahasiswa. Pada aspek interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui kegiatan tanya-jawab, telaah kritis artikel ilmiah, diskusi kelompok, analisa studi kasus, serta demonstrasi pelaksanaan terapi bekam berdasarkan evidence-based practice. Interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pengambilan keputusan klinis mahasiswa. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Penilaian mencakup ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktik laboratorium atau uji keterampilan. Seluruh proses pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video ini mengacu pada rencana pembelajaran semester mata kuliah Keperawatan Holistik Bekam pada program studi Sarjana Keperawatan Stikes Borneo Cendekia Medika, khususnya CPMK 8 dan sub CPMK 8.1, sehingga pelaksanaan pembelajaran, metode, media, dan penilaian telah sesuai dengan dokumen akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya akan melaksanakan proses pembelajaran mengenai implementasi terapi bekam berbasis evidence-based practice sebagai upaya pengendalian penyakit hipertensi, kolesterol, dan asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik bekam dalam pengendalian penyakit, di mana penerapannya ini nanti kita menggunakan evidence-based practice ya, dalam membantu mengendalikan penyakit hipertensi, kemudian kolesterol, dan juga gout atau asam urat. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa capaian pembelajaran kita hari ini.
Jadi ini adalah pertemuan ke-13, saya sudah membuat capaian pembelajaran yang ke-8. Adapun capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menganalisis hasil penelitian mengenai terapi bekam sebagai terapi komplementer sebagai upaya pengendalian penyakit. Adapun pokok bahasan agar ketercapaian tadi dapat dicapai oleh mahasiswa, di sini saya menyusun pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, nanti mahasiswa akan dituntun untuk mengetahui apa pengertian dan tujuan bekam. Kemudian mahasiswa akan dituntun untuk memahami filosofi dan medis bagian daripada bekam. Selanjutnya, bagaimana mekanisme ilmiah bekam dalam mengendalikan penyakit, hipertensi, kolesterol, hingga asam urat. Selanjutnya semuanya, kita akan memasuki materi dasar filosofi dan dasar medisnya, di mana mekanisme dari penyembuhan bekam ini terdapat 4 mekanisme dalam tubuh melalui penyembuhannya. Yang pertama, di sini ada efek hemodinamik. Jadi efek hemodinamik ini memberikan pengantaran pada peredaran darah, baik nanti peredaran darah sistemik maupun peredaran darah perifer. Kemudian ada efek imunologi. Jadi efek imunologi ini memberikan gambaran meningkatkan sistem imun setelah dilakukan tindakan pembekaman. Kemudian yang ketiga, ada efek biokimiawi. Jadi sebelum dan sesudah tindakan bekam nanti kita bisa menilai ada zat-zat kimiawi yang bisa keluar dari tubuh sebelum dan sesudah pembekaman. Kemudian ada efek yang keempat adalah efek saraf dan hormonal. Jadi setelah dilakukan tindakan pembekaman, bekam ini merespon atau merangsang hormon-hormon penting di dalam tubuh, misalnya seperti hormon nyeri, hormon kualitas tidur, itu bisa meningkat setelah tindakan pembekaman. Kemudian semuanya, tadi kita sudah memahami 4 efek atau mekanisme bagaimana bekam merespon di dalam tubuh kita. Berikutnya, kita akan berusaha memahami bagaimana upaya dari tindakan bekam ini untuk mengendalikan penyakit. Jadi, kalau upaya mengendalikan penyakit itu pada dasarnya ada 4 prinsip yang kita kenal ya. Ada yang pertama adalah prinsip promosi. Jadi kita bisa nih mengkampanyekan, mempromosikan bekam ini sebagai salah satu tindakan, sebagai upaya promosi kita. Kemudian upaya berikutnya ada upaya preventif. Jadi bekam ini tidak hanya mengobati penyakitnya, sebelum penyakitnya kena, kita juga bisa memberikan tindakan bekam ini. Jadi sebagai upaya pencegahan. Kemudian bekam juga bisa sebagai upaya kuratif. Jadi upaya kuratif itu adalah upaya pengobatan. Jadi selama proses pengobatan, seseorang sudah memiliki penyakit, kita bisa memberikan bekam ini sebagai terapi komplementer selama program kuratif. Kemudian yang keempat adalah dia juga bisa masuk pada tahap rehabilitatif. Tahap rehabilitatif ini semuanya adalah tahap di mana seseorang ada penyakit kronisnya perlu penyembuhan yang lama. Nah, seperti penyakit stroke misalnya, ya ada gangguan otot yang lama proses penyembuhannya, terapi bekam bisa masuk pada tahap rehabilitatif. Selanjutnya kita diskusi lagi ya. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Silakan. Izin bertanya Bapak. Izin bertanya ya Pak. Untuk pertanyaan silakan. saya itu adalah kenapa terapi bekam ini lebih banyak diminati di masyarakat dibandingkan dengan terapi yang lainnya Pak? Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Anggi, pertanyaan bagus. Kenapa terapi bekam masih sangat diminati di masyarakat di Indonesia ya khususnya? Oke, sebelum saya memberikan tanggapan, kayaknya saya mau mendengarkan dulu pendapat dari mahasiswa lainnya dari pertanyaan Anggi. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Agustin. Kenapa terapi bekam itu lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan terapi lain? Karena menurut saya terapi bekam ini sudah ada dari dulu atau turun-temurun, jadi masyarakat itu percaya bahwa terapi bekam itu bisa mengatasi atau menjadi terapi komplementer atau terapi pendukung selain obat yang bisa mengatasi keluhan dari masyarakat tersebut. Oke, terima kasih Dini atas pendapatnya. Saya butuh satu pendapat lagi. Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Anggi, dan juga saya sepakat dengan pendapat ini bahwa memang terapi bekam ini sudah dari sejak lama. Namun mungkin kenapa masyarakat lebih memilih terapi bekam ini karena sudah ada perkembangannya dari zaman ke zaman dan juga sudah ada bukti ilmiahnya sehingga masyarakat bisa percaya dengan pilihan terapi bekam ini. Selain itu, selain dilihat dari sisi perkembangannya juga bisa dilihat dari sisi agama. Karena terapi bekam ini juga dikenal dengan terapi yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW langsung. Jadi mungkin pendapat saya seperti Terima kasih Maulida atas pendapatnya. Silakan duduk kembali. Saya sepakat dengan jawaban yang sudah kelas sampaikan bahwa tadi pertanyaannya
kenapa terapi bekam ini masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Tadi dari Dini menyampaikan, oh ini terapi yang sudah dari budaya, ini terapi sudah lama, sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian terapi ini sudah mulai punya perkembangan, dari awalnya menggunakan tanduk, sekarang sudah menggunakan gelas, stainless, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tambahan juga tadi tentang ada masukan dari agama, ya. Jadi ada kedekatan agama, sehingga masyarakat atau orang yang muslim ini lebih dekat dengan terapi ini. Jadi terapi bekam itu masih sangat dekat dengan kita dan bisa diaplikasikan baik dari segi tadi pemanfaatannya, dari segi promotif, terus preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Tadi kita sudah banyak membahas tentang pengertian, tujuan, kemudian fisiologi dan dasar medisnya, kemudian bagaimana bekam mengendalikan penyakit. Selanjutnya kita ke menu utama kita, yaitu membahas evidence based practice-nya. Kemarin saya sudah mengupload artikel ilmiah pada SIAP dan juga tadi mengeprint beberapa untuk dibagikan ke mahasiswa. Silakan saya berikan waktu 10 menit untuk mahasiswa membaca dan kemudian setelah itu kita berdiskusi beberapa artikel ilmiah yang telah saya bagi. Silakan dibaca, setelah ini kita berdiskusi. Oke, semuanya waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Selanjutnya kita akan memulai sesi diskusi hari ini. Sebelum memulai sesi diskusi, nanti ada pertanyaan dari saya atau pertanyaan dari mahasiswa. Saya ingin mulai dari pertanyaan yang ringan dulu. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, mahasiswa di sini. Ini pertanyaan paling ringan dari materi tersebut. Menurut Anda semua, terapi bekam ini kenapa harus disebut sebagai terapi komplementer, bukan terapi utama? Ya, kita mulai dari yang ringan dulu, sebelum nanti kita masuk ke evidence practice terkait titik-titiknya. Oke, silakan. Menurut kalian seperti apa? Saya Pak, Oke, silakan. menurut saya Pak, terapi bekam lebih tepat dikategorikan sebagai terapi komplementer dan bukan terapi utama. Hal ini karena terapi bekam digunakan untuk mendukung atau melengkapi terapi medis yang telah diberikan kepada pasien. Sebagai contoh, pasien hipertensi tetap perlu melakukan kontrol tekanan darah dan mengonsumsi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Sedangkan terapi bekam dapat digunakan sebagai terapi pendamping untuk membantu meningkatkan kenyamanan dan mendukung pengendalian penyakit. Baik, segitu saja dari saya, Pak. Oke, cukup ya. Iya, Saya rasa cukup bagus pendapat dari Liza. Silakan duduk, Liza. Baik, Oke. terima kasih Bapak. Satu pendapat lagi dari kelompok lain, silakan berikan pendapat. Pak. Oke, silakan berdiri, sampaikan pendapatnya. Saya berpendapat sama Lija, Pak. Terapi bekam dapat dijadikan terapi utama atau hanya terapi komplementer. Oke. Alasannya itu karena selain berdasarkan prinsip evidence based practice, hingga saat ini bukti ilmiah mengenai terapi bekam masih terus berkembang. Oleh karena itu, sebagai perawat kita perlu memberikan edukasi kepada pasien bahwa terapi bekam tidak boleh menggantikan terapi medis utama, tetapi dapat dikombinasikan dengan pendekatan medis yang tepat dan tetap memperhatikan pasien safety. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih pendapat, Pak. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Terima kasih, Nurajwa. Pak. Jadi itu ya, kita sudah punya dua pendapat bahwa tadi Liza dan Nurajwa sama-sama sependapat bahwa terapi bekam ini tidak boleh jadi terapi utama, tapi dia jadi terapi komplementer. Tadi seperti yang disampaikan oleh Liza bahwa kalau pasien hipertensi itu, ya dia tidak bisa meninggalkan obat-obatan yang diberikan. Ya, jadi dia harus tetap dengan obat, boleh juga ditambah dengan terapi bekam. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dari mahasiswa nih. Ada nggak setelah membaca artikel tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan? Oke, silakan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Saya Pak. Oke, silakan berdiri, perkenalkan diri, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Prayogo. Tadi saya sempat membaca juga terkait jurnal yang berjudul Efektivitas Terapi Komplementer Bekam terhadap tekanan darah. Nah, di sini saya mau tanya terkait tekanan darahnya ini, Pak. Nah, jadi bagaimana kita dapat memastikan bahwa penurunan tekanan darah ini dipengaruhi langsung oleh terapi bekam bukan dari faktor lainnya, seperti pola makan ataupun konsumsi obat. Jadi begitu saja, Bapak. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan bagus dari Adi. Silakan duduk. Adi bertanya setelah membaca jurnal tentang pengaruh bekam terhadap tekanan darah, disampaikan semuanya bahwa ada penurunan tekanan darah dan menyimpulkan ada pengaruhnya. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh bekam ini, apakah
faktor lain juga berpengaruh atau tidak? Bagaimana penjelasannya? Di sini semuanya harus kita sepakati bahwa ini adalah penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen itu metodenya adalah mengukur sebelum, kemudian tindakan, kemudian baru diukur lagi. Ya, jadi ada sebelum dan sesudah tindakan. Jadi kita melihat perubahan tekanan darahnya sebelum dan sesudah. Jadi setelah itu, apakah ini bisa ditetapkan karena bekam pengaruhnya? Belum tentu. Jadi beberapa metode penelitian itu menekankan ada yang namanya one group dan two group. Jadi kalau kalian membaca di dalam artikel itu, ada tulisan one group. Nah, ini kita akan kesulitan untuk menentukan penurunannya disebabkan oleh terapi bekam atau faktor lain. Bahkan atau untuk digunakan dalam pengambilan kesimpulan, oh ini bisa jadi ini karena obat nih, bukan karena terapi bekam. Namun, pada penelitian yang beberapa yang memang sudah menekan beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah, biasanya mereka akan mulai dengan membuat kelompok kontrol. Jadi ada 2 kelompok. Jadi nanti kita bandingkan selisih nilai rata-rata dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sehingga dari nilai selisih tersebut bisa kita lihat, oh selisih ini kita klaim sebagai pengaruh dari terapi bekam tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Sudah ya, satu pertanyaan dari Adi. Kita lanjut ke pertanyaan diskusi berikutnya. Silakan yang ingin berdiskusi. Saya, Pak. Oke, silakan berdiri, ajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak izin bertanya, bagaimana cara menentukan titik bekam yang tepat pada setiap pasien dan apakah terdapat standar atau pedoman tertentu yang digunakan? Oke. Pertanyaan cukup bagus ya. Silakan duduk, Winda. Winda menanyakan bagaimana sih, apakah ada metode cara menentukan titik bekam. Nah, pada kesempatan kali ini sengaja saya bagikan artikel ilmiah tersebut untuk menentukan bagaimana metodenya. Coba nih, kita semua cari di sini di dalam artikel tersebut, terutama kita mulai dari artikel yang tekanan darah. Coba mahasiswa angkat tangan yang sudah menentukan, yang mendapatkan informasi titik yang direkomendasikan dalam artikel tersebut. Nah, jadi Winda, nanti kita menentukannya adalah berdasarkan rekomendasi dari artikel yang kita baca. Oke, sekarang langsung kita lanjut ya, pembahasannya lanjut ke titik yang direkomendasikan. Sehingga jawaban dari Winda nanti bisa kita... Saya, Bapak. Oke, silakan. Baik, izin menjawab Bapak. Jadi dari artikel yang kelompok kami baca, yaitu artikel dari Sucipto, Sirahayu, dan Jami Iskandar itu dengan judul efektivitas terapi komplementer bekam terhadap tekanan darah itu ada 5 titik Bapak yang direkomendasikan. Oke, sebutkan titiknya apa saja. Baik, titik yang pertama itu ada titik al-khatifain, kemudian ada titik al-akhdain, kemudian ada titik azharul a'la, kemudian ada titik al-khalil, dan yang terakhir ada titik al-qanatul a'lawi. Jadi itu titik-titik yang sudah ditemukan oleh kelompoknya Amanda. Jadi tadi pertanyaan bagaimana metode menentukan, ya kita baca artikelnya. Di dalam artikel itu ada beberapa titik yang direkomendasikan. Jadi untuk hipertensi ada 5 titik tadi. Berikutnya kita akan berdiskusi siapa yang sudah menemukan titik kolesterolnya, di mana. Oke, kembali lagi kelompok dari sini ya. Oke, silakan. Baik, jadi kelompok kami menemukan yang mana artikelnya itu ditulis oleh Mardia sama Cynthia Halisha. Pun judul artikel jurnalnya yaitu pengaruh terapi bekam basah terhadap kadar kolesterol pada penderita hipertensi di Rumah Sehat Ibnu Sina, Palembang. Nah, adapun titik-titiknya yaitu ada 5, Pak. Yang pertama itu ada al-katifain, terus ada al-awarik, terus yang ketiga itu ada al-akda'ain, terus yang keempat itu ada al-khalil, sama yang terakhir itu ada titik hepat. Oke, terima kasih ya dari kelompok. Jadi kelompok ini sudah mampu menemukan beberapa titik yang direkomendasikan. Tadi kan ada pertanyaan dari Winda, bagaimana metodenya? Oke, salah satu metodenya yang bisa kita gunakan adalah artikel ilmiah. Kita cek titik-titik yang direkomendasikan oleh peneliti. Sesi diskusi kita sudah berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Semuanya kita sudah mendengarkan materi dari saya, terus kita sudah membuat kelompok diskusi, kita sudah mendiskusikan artikel ilmiah dan sudah mampu menentukan bagaimana metode yang digunakan untuk menentukan titik bekam. Jadi proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik, namun saya harus mengevaluasi juga dari proses pembelajaran ini melalui kuis atau latihan soal. Jadi ada beberapa latihan soal, kita coba isi, nanti soalnya pilihan ganda, ada 10 nomor, tipe yang digunakan, kita menggunakan media Squeezes ya. Nanti silakan
di-scan materi di depan, kemudian dijawab oleh mahasiswa. Oke, kita langsung melihat skornya secara live ya. Oke, silakan saya mengizinkan mahasiswa untuk menggunakan laptop atau HP-nya. Silakan. Isi dengan jawabannya sendiri masing-masing ya. Jangan lihat jawaban temannya karena satu soal hanya 30 detik. Dijawab sebaik mungkin. Oke, nampaknya semua peserta sudah masuk. Kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, ini semuanya soal yang bergambar. Silakan, tadi kita sudah belajar sama-sama titik ini. Silakan kalian tentukan kira-kira ini titik apa nih yang digunakan. Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi untuk soal ini. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya ya. Gambar berikutnya. Waduh, akurasinya 66% nih. Oke, kita coba lagi ya soal berikutnya. Oke, yang ini titik berikutnya. Silakan dijawab. Oke, waktunya sisa 10 detik lagi. Ini titiknya apa? Silakan. Titik lapar. Ya. Oke, untuk akurasi soal ini 90% ya. Satu lagi soal terakhir. Soal nomor 10. Kira-kira ini evidence based practice yang kita pelajari tadi, titiknya yang mana ya? Oke, silakan dipilih. Mudah-mudahan akurasinya tambah meningkat ya. Tadi akurasinya 60, ini 90, harusnya ini lebih tinggi lagi akurasinya. 5, 4, 3, 2, 1 akurasinya berapa persen? 90%. Oke. Mungkin yang 2 orang ini jaringannya rusak ya. Jadi harusnya ini saya yakin semua jawabannya benar nih. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Semuanya proses pembelajaran kita sudah selesai. Dimulai tadi saya masuk ke kelas untuk mengingatkan kalian untuk mengisi absen dan memastikan kalian sudah membaca artikel. Kemudian saya menyampaikan materi dengan interaksi dengan kalian. Kemudian saya membuat 1, 2, 3, 4 kelompok tadi untuk mendiskusikan tentang artikel ilmiah. Dan saya juga berucap terima kasih kepada kelas ini tadi sudah selama proses pembelajaran kita interaktif, pertanyaan dari mahasiswa saling menjawab dan banyak yang memberikan pendapat. Kemudian tadi juga kita sudah mengevaluasi kemampuan kalian dengan latihan soal dan menurut saya latihan soal tadi memberikan gambaran bahwa mahasiswa telah memahami dan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Pembelajaran teori kita sudah selesai hari ini. Tadi kita sudah banyak berdiskusi, kita akan melanjutkan lagi menuju ke laboratorium. Jadi kita mencoba mengimplementasikan titik-titik yang kita temukan tadi pada saat diskusi, kita cobakan di laboratorium dan apakah mahasiswa bisa melakukan tindakan tersebut sesuai dengan operasional prosedur yang sudah kita punya di laboratorium. Oke, demikian semuanya apa yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan holistik Bekam yang telah saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan mengintegrasikan prinsip delivery, interaction, dan assessment dan mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep dan mengimplementasikan terapi Bekam, tetapi juga mampu menerapkan praktik keperawatan yang profesional, aman, beretika, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif merupakan proses kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dalam membangun pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional sebagai calon perawat. Oleh karena itu, saya senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif, berpusat pada mahasiswa, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh mahasiswa dalam proses pembelajaran ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.